Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai strategi co-broking dengan agent lain. Nah, jadi co-broking dengan agent lain itu juga ada seninya, ada strateginya supaya hasilnya itu maksimal. Nah, bagaimana itu? Oke, tampilkan Rega kontennya. Ini oke. Jadi di sini saya memberikan mengenai strategi co-broking dengan agent lain. Nah, memang mengenai strategi co-broking ini kita butuh yang namanya strategi. Nggak bisa asal-asalan. Oke, next. Nah, jadi mengapa co-broking dengan agent lain itu butuh strategi? Nah, banyak dari kita itu kadang di dalam co-broking dengan agent lain itu polos-polosan tanpa adanya strategi. Jadi di sini perlu diterapkan sebuah strategi, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, strategi itu kita bisa pakai di sini. Nah, jadi mengapa co-broking butuh strategi? Yang pertama, supaya kita terhindar di bypass oleh agent lain. Jadi seringkali kita kadang polos-polosan di dalam co-broking dengan agent lain, akhirnya kita di bypass oleh agent tersebut. Bisa aja misalnya gampangan kan, contoh nih, ngasih foto tanpa depan, dan akhirnya diselidiki, akhirnya di bypass. Nah, ini beberapa hal-hal yang akhirnya sebab akibat apabila kita tidak punya strategi di dalam co-broking. Yang kedua, mengapa? Adalah agar tidak mengalami kerugian dalam negosiasi dengan agent lain. Jadi kadang itu kerugiannya gimana? Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Jadi kadang itu karena kita tidak punya strategi, jadi seringkali itu komisi bisa saja tidak maksimal. Nah, nanti saya akan jelaskan juga. Nah, terus yang ketiga, tidak kehilangan kesempatan closing karena kurang persiapan. Nah, hal-hal ini nanti akan saya bahas. Nah, tiga alasan ini yang membuat kita itu butuh strategi saat co-broking dengan agent lain. Oke, next. Nah, jadi nanti akan ada dua bagian. Yang pertama apabila kita sebagai agen selling atau agen yang punya buyer atau disebut dengan agen buyer. Jadi langkah-langkah di dalam co-broking dengan agent lain apabila kita sebagai agen buyer atau agen selling. Oke, next. Next. Oke. Langkah yang pertama, apabila kita tahu nih listingan agent lain ada yang cocok dengan kita. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah tanyakan secara detail mengenai spesifikasi, itu sudah pasti. Jangan sampai salah, ya kan? Terus kemudian harga dilepas di angka berapa. Nah, ini Anda perlu tanyakan jelas juga supaya Anda tahu harga bottom dari si vendor. Nah, tetapi memang kadang itu banyak agent yang tidak mau ngomong bottomnya. Tetapi kalau memang agent itu bisa tahu angka bottomnya, paling tidak perkiraan lah. Nah, itu akan lebih baik bagi Anda. Nah, terus yang berikutnya, pada waktu awal sebelum Anda memasarkan properti si agent tersebut, ada baiknya Anda perjelas dulu masalah komisi. Kadang dari kita, itu seringkali sungkan bertanya. Jadi pada waktu tanya spek, tanya harga, nggak berani tanya komisi dulu. Terus saya tanya, kenapa yuk nggak berani tanya komisi? Nanti aja kalau sudah ada keseriusan. Jangan. Lebih baik Anda tanya komisi di awal. Karena seringkali banyak agent itu komisinya nggak jelas. Bisa aja kadang begini, komisi 2%, dia ngomong 1%. 1% dikobrok lagi dengan Anda. Atau kadang 2% harus dibagi 3. Nah, ini nggak jelas. Jadi, minta kejelasan di awal mengenai komisinya. Jangan pernah sungkan mengenai hal ini. Jadi kalau memang komisinya nggak sesuai, ya nggak usah ditawarkan. Kapan hari juga saya ada agent lain, saya ngeliat barangnya cocok dengan klien saya. Nah, cuma pada waktu ditanyakan komisi, nggak jelas. Oh ya bisa 1%, bisa 1,5 wes. Dengan begitu saya bilang udah nggak usah dipasarkan. Nah makanya perjelas dulu masalah komisi. Oke, next. Kadang di dalam memasarkan listing milik agent lain, memang kadang itu kan apalagi itu open listing, Anda perlu tahu agent-agent yang pegang itu siapa saja. Jadi Anda perlu cross check, ya kan? Jangan cuma percaya dengan satu agent ini. Memang etikanya pada waktu kita tanya sama satu agent, kita harus
stay dulu sama agent itu. Tetapi Anda tetap harus cross check apakah betul. Kadang itu ada agent itu yang kurang transparan dengan kita. Jadi harga lepasnya dia kurang transparan. Terus kemudian susah dihubungi. Terus kemudian kurang kooperatif atau lambat. Nah, terus kemudian ya pokoknya kurang enak untuk diajak kerjasama. Nah, makanya Anda butuh nama agent lain yang juga memasarkan properti tersebut. Nah, jangan sampai Anda di apa ya, istilahnya dipersulit oleh si agent tersebut. Nah, jadi apabila memang Anda sudah membuka conversation, Anda sudah menawarkan properti tersebut. Kadang ada agent itu yang agent listing itu yang ini ya, pada dasarnya agent itu kan pengen listing selling. Nah, karena mereka mau sah-sah aja sih, orang mau listing selling itu sah-sah aja, tetapi yang penting kan masalah keterbukaan, fairness-nya itu harus ada. Nah, kadang ada agent yang karena pengen listing selling, dia menutupi informasi-informasi secara lengkap. Dia tidak membuka informasi itu kepada agent selling secara lengkap. Maka dari itu, Anda butuh beberapa agent yang memasarkan properti tersebut. Jadi jangan cuma percaya pada satu orang saja. Oke, next. Nah, terus dalam proses negosiasi, Anda harus punya strategi cerdik, yaitu seperti saya bilang, seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi, Anda jangan terlalu polos dan lugu, punyalah sebuah strategi. Jadi kadang yang sering terjadi, kita nih misalnya ada istilahnya, kita sudah tahu nih bottom dari vendor, dari berdasarkan omongan dari si agent listing, katakanlah harganya 2M. Nah, klien Anda kira-kira itu 2M itu mau, katakanlah seperti gitu. Nah, kita kadang kalau polos-polosan, kita kadang begini, kita hanya telepon si agent, oh ya, klien saya mau 2M. Nah, terus kemudian si agent listing mungkin agak sedikit kaget dengan penawaran Anda. Dia mungkin oke, nanti saya sampaikan. Nah, tetapi pada waktu Anda kejar, Anda mau ngasih tanda jadi, bisa aja sehari 2 hari kemudian dia ngabari, sorry propertinya sudah ternyata terjual sendiri oleh vendor. Nah, ini Anda tidak bisa apa-apa. Nah, maka dari itu Anda harus punya strategi yang bagus. Bagaimana apabila memang sudah di deal, itu Anda bisa langsung kunci. Itu yang penting. Jangan sampai prosesnya itu tergantung-gantung dan Anda dipermainkan oleh si agent listing. Nah, contoh nih, ada penawaran. Nah, ini yang sering terjadi. Anda menyampaikan penawaran. Memang penawaran ini Anda tidak tahu apakah dikasihkan tidak. Disampaikan penawaran. Nah, kadang si agent listing ini menunda-nunda kabar. Pada waktu kita follow up, bagaimana kabar penawaran saya, klien saya? Oh ya, nanti akan dikabari, contoh, setelah Lebaran. Nah, itu bisa aja terjadi. Dan akhirnya kita percaya, oh ya, setelah Lebaran akan dikasihkan info. Ternyata bisa aja sebelum Lebaran, si agent listing ini itu mendulukan bayarnya dia. Ini bisa terjadi. Maka dari itu, kita harus punya strategi. Jangan sampai kita itu terlalu percaya, terlalu polos ya, percaya sama si agent listing. Karena pada dasarnya, agent itu kepingin listing selling sendiri. Nah, itu kita harus tahu masalah ini. Oke, next. Nah, terus kemudian strategi co-broking apabila kita sebagai agen listing. Ini juga butuh strategi. Next. Nah, sama seperti sebelumnya, gunakan strategi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita harus intinya itu harus baik ya, tulus, tetapi kita juga harus cerdik. Oke, next.
Nah, ini yang sering kali terjadi. Kita itu dengan polosnya itu menampilkan di Instagram kita atau di portal kita foto tampak luar. Nah, apalagi itu misalnya contoh daerah-daerah yang kayak pusat kota Surabaya, di mana fasad depan rumah itu kan sangat tipikal sekali, nggak ada yang sama. Nah, itu apabila Anda tampilkan tampak depan, dan di situ ternyata masih dihuni, atau ada nomor vendor, alamat Anda di bypass. Nah, maka dari itu, butuh strategi dari awal. Jadi apa yang Anda tampilkan di foto yang Anda publish, itu penting sekali. Supaya jangan sampai Anda di bypass oleh agent buyer. Ya kan, kita polos-polosan ngasih foto tampak depan, terus kita polos-polosan ngasih alamat, dan ternyata setelah di follow up, agent tersebut tidak kembali lagi kepada Anda. Itu bisa aja terjadi. Oke, next. Oke, dan setiap kali Anda membawa agen survei, agen buyer survei, pastikan membawa formulir survei untuk agen tersebut tanda tangani. Jadi apabila agen tersebut sudah melihat rumah, apalagi rumah itu dihuni, pastikan dia ngisi buku tamu. Jadi apabila ternyata dia menyerobot listing Anda, maka Anda sudah punya bukti. Kalau perlu pada waktu mereka survei, fotoan. Ya kan. Nah, jadi supaya apa? Meminimalisasi kesempatan Anda untuk di bypass oleh agent lain. Nah, jadi secara overall di sini, kita di dalam co-broking dengan agent lain, kita itu butuh yang namanya etika. Kita harus ini ya, maksudnya kalau kita sudah tanya dengan salah satu agent listing, ya kita kembali. Asal agent tersebut itu kooperatif. Kalau misalnya agent tersebut tidak kooperatif, Anda bisa pindah ke yang lainnya. Terus kemudian, apabila Anda sebagai agen listing, saya tahu memang Anda itu kepingin listing selling. Tetapi yang saya tekankan di sini masalah fairness. Anda harus jujur apa adanya. Anda harus tulus kepada agen selling. Dalam arti kalau misalnya si klien ini mau ngelepas let's say 8M, Anda harus ngomong sama si agent tersebut bahwa lepas 8M. Tetapi Anda bisa bilang, oke, ini saya juga punya klien loh. Jadi siapa dulu yang memang mau di 8M, itu yang menang. Jangan sampai Anda menghalang-halangi. Dalam arti begini, agent selling tanya, gimana penawarannya? Oh, sama si vendor belum dijawab, nanti tunggu setelah lebaran ya. Akhirnya dia nunggu, ternyata sebelum lebaran, di closing sendiri sama buyer Anda. Nah, ini akhirnya apa? Agent selling akan merasa, wah nggak bener sih ini agent listing. Dia nggak akan memasarkan produk Anda lagi kalau begitu. Nah, ini yang disebut dengan etika. Jadi di dalam kita itu sebagai agen selling ataupun agen listing, perhatikan etikanya. Jadi supaya apa? Anda di respect dan nama Anda itu tetap baik di mata teman-teman agent properti yang lain. Oke, ada pertanyaan dari sini? Diturunkan kontennya? Silakan. Ada yang mau bertanya mengenai strategi co-broking dengan agent lain. Jadi co-broking itu susah-susah gampang. Maka dari itu saya tadi sekilas ngomong mengenai strateginya. Silakan apabila ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ada? Ya, pagi Pak Andi. Oke, silakan Pak Hamim. Iya, mau tanya kalau agent lain itu ngebluff harga itu strateginya gimana Pak? Ngebluff harga gimana maksudnya Pak? Ya, dia itu seakan-akan tahu harga. Kan sebelumnya kan belum tak kasih tahu harga netnya. Dia pakai strategi pakai agen lain seakan-akan dia tahu harga netnya itu Pak. Harga netnya kok bisa dibilang gitu? Gimana caranya? Jadi dia seakan-akan dia tahu harga dari agen lain yang sudah pernah kerjasama sebelumnya kayak gitu. Oh, oke. Jadi ini sebagai contoh begini. Misalnya Pak Hamim ada pegang properti harga 3M. Terus kemudian 3M nego, terus kemudian
ada agent bertanya, lepasnya berapa? Terus kemudian Pak Hamim bilang, oh nih gue aja nggak apa-apa. Terus dia ngebluff bahwa, oh itu ada dari agent lain sudah info bahwa netnya lepas Ya, di 2M. ya, Misalnya betul, seperti itu, Mbak. Iya, kira-kira seperti betul. itu ya Pak ya. Menurut saya itu tinggal di cross check aja ke vendor sih Pak. Jadi kalau saya, oke, kalau memang kamu sudah dapat bahwa 2M dilepas, coba saya tanyakan dulu sama vendor, apakah betul seperti itu. Ya kan. Nah, jadi saya tinggal telepon vendor, Pak vendor betul enggak ini kata teman saya itu Bapak ngelepas di 2M. Ya kan. Nah, bisa jadi iya, Pak. Kadang bisa jadi iya. Karena kan mungkin agent lain sudah pernah ada penawaran, tetapi Pak Hamim tidak tahu, ternyata 2M dilepas. Bisa aja seperti itu, Pak. Iya, Pak. Jadi itu sebetulnya tidak ada masalah. Tinggal kita cross check aja ke vendor kita, Pak. Iya, baik, Pak. Makasih. Oke, thank you. Oke, ada lagi dari teman-teman lain mau bertanya mengenai hal tersebut? Silakan. Ada? Nggak ada? Oke.